ahli hikmah, bukan masalah yang jawaban Sayyidina Ali sebenarnya yang 10 hikmah masuk Islam, tapi karena orang tadi memandang Sayyidina Ali dan dipandang oleh Sayyidina Ali lalu dapat hidayah. Nah, itu diujar bubuan orang ahli hikmah. Nya kayak itu orang wali ini bila memandang lawan orang anu tuh bisa dapat hidayah. Ya al-hajat qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi syaidarin amin. Kemudian datang yang ketiga bertanya. Ini semalam yang mentis Sayyidina Ali lah. Yang semalam 2 ikung sudah. Ini yang ketiga. Menakuni tentang afdal mana ilmu dengan harta. Halaman 28. Baris ke-10 dari bawah. Baris ke-9. Baris ke-9 dari bawah di pinggir halaman 28. Kemudian datang yang ketiga orang bertanya ya seperti pertanyaan yang dahulu juga. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu tetap lebih afdal daripada harta. Karena yang mempunyai harta itu banyak setrunya. Arti banyak setru, banyak musuh. Jadi orang berisi harta itu banyak diisi musuh karena banyak yang menghendaki. Bahkan kadangkala musuh itu memang dari perbuatan kita juga, gara-gara sikut sana sikut sini, tinjak sana tinjak sini, lalu bahualan. Nah, lalu banyak musuh. Sedangkan orang yang mempunyai ilmu itu banyak tolannya. Maksud tolan itu jadi keluarganya, jadi kawannya aja kita. Nah, jadi kadada orang gara-gara ilmu itu lalu bahualan kadada. Kemudian datang yang keempat bertanya ia seperti pertanyaan yang dahulu juga. Maka dijawab oleh Sayyidina Ali, ilmu tetap afdal daripada harta. Karena alasannya harta itu apabila engkau napakahkan akan dia, maksudnya dibelanjakan akan dia, jadi kurang ia. Shopping ya kita. Kemana shopping? Habis duit. Dan ilmu apabila engkau napakahkan akan dia, dilajarakan di kita, maka bertambah ilmu tersebut. Jadi ilmu itu bila dilajarakan bertambah. Jadi guru tuh lah bilanya melajarakan ilmu sidin itu bertambah alim. Nah, itu termasuk fadilat ilmu. Kalau harta mun hendak bertambah tuh disedekahkan aja, kalau dibelanjakan biasa aja itu berkurang. Kemudian datang yang kelima orang bertanya ia seperti yang dahulu juga. Maka jawab Sayyidina Ali, tetap ilmu afdal daripada harta. Karena yang mempunyai harta itu diseru, maksud diseru dipanggil dengan nama bakhil. Jadi biasanya bila orang sugih salah-salah bisa dipanggil orang pemalar bener sidin tuja. Nah, salah-salah. Kalau orang miskin kan kada kawa dibadakan pemalar, memang duitnya kada yang diberiakan. Nah, jadi orang yang berisi harta biasanya diseru dengan nama bakhil, ini yang pemalar, dan dicela pulang jadi sambatan orang di kampung gara-gara sugih tapi pemalar. Dan yang mempunyai ilmu dipanggil atau diseru dengan nama besar dan mulia. Nah, al-alim dipanggil orang, al-fadil, al-allamah, tuan guru, hadratus syekh. Nah, sebetulnya bagus-bagus saja tuh. Amun yang sugih pamalar tuh bang, itu aja kada lilih banyu di tangan dia. Nah, kada bagus sebetulnya. Kemudian datang yang keenam, bertanya ia seperti yang dahulu juga. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Karena harta itu hendak dipelihara akan dia daripada pencuri. Nah, jadi harta kita yang maha ragu menjaga supaya jangan sampai dicuntan orang. Dan ilmu tiada dipelihara akan daripada pencuri. Nah, kada ayam ambil ya kalau mandak duit dalam tas, mandak di palatar,
Was-was hati itu di palatar rumah seorang juga yaitu was-was, apalagi di palatar rumah orang mungkin ya. Nah, was-was hati kalau duitnya banyak. Tapi kalau mandak kitab samingguan di palatar orang kada bapak kita. Ya kalau dikatakan di pinah halus bujur kada itu. Anda kitab di manakah? Mandak ada berpikir pian wah hilang kitab pusaka aja. Kada suah kita mikirkan. Tapi kalau dompet bisa berpikir bisa hilang saja pian nek. Nah, itu. Sebab maling gen kada mau jual mencontan kitabnya. Sebuting 2 buting hajinya kada mau dijual-jual juga dibuka di hatinya. Kitab hajinya takutan dunia ketulahan. Kada kuncinya ambil. Kemudian datang yang ketujuh bertanya ia tentang ilmu afdal mana dengan harta. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu tetap afdal daripada harta. Karena yang mempunyai harta dihisap akan dia. Nah, makin banyak harta, makin banyak hisapnya. Apalagi monnya pamalar lah pada hari kiamat. Jadi dihisap akan dia pada hari kiamat. Dan yang mempunyai ilmu pang disyafaati akan dia pada hari kiamat. Orang yang berisi ilmu itu ada dua, bisa sidin yang memberi syafaat atau sidin yang diberi syafaat oleh ilmunya. Nah, itu kelebihan ilmu. Tapi kalau harta dihisap. Kemudian datang yang ke-8 bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta karena harta binasa dengan sebab lama masanya. Nah, rumah dilihatkan, apalagi kayu ujung-ujungnya japuk rumah di kita. Jadi harta itu bisa binasa dengan sebab lama masanya. Artinya bila lama tadiam bisa binasa. Dan ilmu tiada binasa dengan demikian itu. Ilmu kada binasa, kada mati maka menyerah, hanya hilang gitu nah. Masih hidup ilmu itu kada hilang. Kemudian datang lagi yang ke-9 bertanya, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta karena harta mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Bahkan bisa jadi bahwalan gara-gara harta. Mengeraskan hati ya kita. Bagi hartanya itu haram lah, hati itu bisa keras kajung. Mengeraskan hati itu artinya sulit kita menerima yang bujur. Itu orang itulah, namun ini kada ada didikan dari agama yang bujur, makin sugih makin pengarasan, makin ngalih dipadahi. Sugih pangsidin aja, ngalih mana dipadahi aja. Nah, ya, sebenarnya bukan anunya kada, memang karas itu. Karena harta mengeraskan hati, sedangkan ilmu menaramkan hati. Makin ilmu tadi makin kita asah, makin dalam, makin bagus hati kita. Kemudian datang yang ke-10 orang bertanya, maka berkata ia, ilmu afdal atau harta? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Karena yang mempunyai harta biasanya mendakwa akan ketuhanan. Nah, rasa sugih, rasa penyugihnya itu dakwah ketuhanan sebenarnya. Gara-gara sebab harta tadi. Tapi ini orang yang kada pengetahuan lah mendakwa akan ketuhanan. Sebab harta dan yang sebab harta tadi, lalunya perasaan rasa sugih, rasa paharapnya itu wilayah ketuhanan. Nah, dan yang mempunyai ilmu mendakwa akan kehambaan. Makin kita alim, apalagi ilmu sifat 20 tasawuf, makin jelas kehinaan diri kita. Nah, jadi berbeda, makin kita kejar harta, makin sugih, bila kada ada bimbingan, makin rasa apa iyanya. Tapi kalau ilmu, makin kita kaji, asal ilmu yang bujur. Nah, maka makin nampak kehinaan diri kita. Nah, itu. Lalu berkata Sayyidina Ali, jadi itu 10 hikung aja, ampih datangan yang hendak mentis Sayyidina Ali ini 10 hikung dengan 10 pertanyaan bergilir masuk. Lalu kata Sayyidina Ali, jikalau bertanya mereka itu akan daku pada masalah ninin aja Sayyidin, niscaya aku jawab dengan jawaban yang berlain-lain selama hidupku.
Hari-hari je Nabi jar Sidina Ali batakun, Abdul mana ilmu dengan harta, aku jawab terus dengan pertanyaan yang berbeda-beda selama aku hidup. Berarti itu kenapa tuh? Kebanyakan keutamaan ilmu yang melebihi daripada harta tadi. Selama hidupku, maka datang mereka itu semuanya masuk Islam sekaliannya. Nah, tak pengaruh dengan Sayyidina Ali lah. Jadi pertama secara ilmiah rasional ampun Sayyidina Ali ini. Jadi Sidin karena menjawab bujur, akhirnya yang bertakun itu bertahan masuk Islam. Itu pertama, kan buhan buhan orang sebelah. Sedangkan menurut buhan orang ahli hikmah, bukan masalah yang jawaban Sayyidina Ali sebenarnya yang 10 hikmahnya masuk Islam, tapi karena orang tadi memandang Sayyidina Ali dan dipandang oleh Sayyidina Ali lalu dapat hidayah. Nah, itu diujar bubuhan orang ahli hikmah. Ya kayak itu orang wali ini bila memandang lawan orang tuh bisa dapat hidayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man intaqala, barang siapa baca dulu lah, man intaqala liyata'allama ilman, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Artinya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpindah, maksud berpindah itu berjalan menuju, karena belajar ilmu, berpindah dari rumahnya, maksudnya berjalan dari rumahnya menuju tempat ilmu, yakni ilmu syar'i. Nah, ilmu syariat misalnya, ilmu belajar tata cara berwudu, sembahyang, maka diampuni baginya dahulu daripada bahwa melangkah ia daripada tempatnya. Nah, artinya diampuni dosa-dosanya belum laginya melangkahkan batis, yakni jika menghendaki dengan belajar itu bagi wajah Allah Ta'ala juga. Nah, jadi asal lillahi ta'ala aja menuntut ilmu itu, orang tadi walaupun kadang minta ampun, dosanya diampuni oleh Allah sebelum inya melangkahkan batis. Nah, tapi niatnya lillahi ta'ala, menjunjung perintah Allah. Ada dari pikiran yang lain tuh, yang di otak itu menjunjung perintah Tuhan, selesai sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jadi jujur guru bahari lah, ada orang minta ampun dengan Tuhan, belum tentu bang diampuni. Tapi kita dengan adanya menuntut ilmu, salangkah belum berjalan lagi sudah diampuni, tapi syaratnya tadi lillahi ta'ala. Nah, diampuni. Cucukai bila mati itu mati syahid, ya kalau cucukai memang orangnya kada berdosa. Maksudnya menggawi dosa juga, cuma diampuni oleh Allah.